7 Oktober 2023. Hari ketika salah satu sistem intelijen paling canggih di dunia gagal melihat apa yang ada tepat di depan mereka. Selama puluhan tahun, unit 8200 dikenal sebagai otak digital Israel. Unit yang menyadap komunikasi lintas benua, membaca sinyal yang tak terdengar, dan memecahkan kode sebelum orang lain tahu itu ada. Sering dibandingkan dengan National Security Agency, bahkan oleh sebagian analis dianggap lebih tajam, lebih fokus, dan lebih agresif. Dengan ribuan analis muda, algoritma canggih, dan akses ke data dalam skala global, unit ini dibangun untuk satu tujuan, mengetahui segalanya sebelum itu terjadi. Namun pada hari itu, mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, dan yang paling fatal, mereka tidak bertindak. Dalam hitungan jam, ilusi kontrol runtuh, dan dunia menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin sebuah mesin yang dirancang untuk melihat segalanya justru gagal melihat ancaman yang sudah ada di depan mata mereka? Ini bukan hanya tentang kegagalan intelijen, ini tentang bagaimana kepercayaan bisa menjadi titik buta paling berbahaya. Cerita ini dimulai pada tahun 1952 di sebuah negara yang bahkan belum genap berusia satu dekade. Di tengah ancaman dari segala arah, Israel membutuhkan sesuatu yang tidak terlihat, sebuah keunggulan yang tidak bergantung pada jumlah tentara atau tank, bukan kekuatan militer konvensional, melainkan informasi. Dari situlah lahir sebuah unit kecil, dibangun dari peralatan bekas militer Amerika dengan sumber daya terbatas, tapi ambisi yang tidak terbatas. Awalnya dikenal sebagai Unit 515, sebuah eksperimen dalam perang sinyal. Namun seiring waktu, eksperimen itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dari menyadap komunikasi radio sederhana, mereka berkembang menjadi arsitek pengawasan digital global. Telepon, email, satelit, dan bahkan kabel bawah laut, semua menjadi bagian dari jaringan yang mereka dengarkan, analisis, dan pahami. Di Gurun Negev, jauh dari sorotan dunia, berdiri sebuah fasilitas yang hampir tak terlihat, Pangkalan Sigin Yurim, salah satu pusat penyadapan terbesar di planet ini. Dari sini, percakapan lintas benua dapat ditangkap dalam hitungan detik. Tapi kekuatan terbesar unit 8200 bukanlah teknologinya, melainkan manusia di baliknya. Tidak seperti unit militer lain, mereka tidak diisi oleh veteran perang berpengalaman. Sebaliknya, unit ini dibangun oleh anak-anak muda, berusia 18 hingga 21 tahun, direkrut bahkan sebelum mereka benar-benar memasuki dunia dewasa. Beberapa di antaranya sudah dilatih sejak usia 16 tahun, melalui program rahasia yang mengajarkan pemrograman, kriptografi, dan bahkan teknik peretasan. Mereka bukan sekedar prajurit, mereka adalah problem solver. Dalam waktu dinas yang singkat, mereka dituntut untuk belajar lebih cepat dari siapapun, beradaptasi, berinovasi, dan menemukan solusi sebelum masalah benar-benar muncul. Dan setelah mereka keluar dari unit ini, banyak dari mereka tidak benar-benar berhenti. Mereka membawa kemampuan itu ke dunia sipil, mendirikan perusahaan teknologi, membangun startup, bahkan memimpin inovasi global. Bagi sebagian orang, Unit 8200 adalah sekolah elit tersembunyi yang menciptakan generasi paling tajam di dunia digital. Namun bagi yang lain, ini adalah mesin yang melatih manusia untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang bisa dipetakan, disadap, dan dikendalikan. Dan selama puluhan tahun, mesin ini bekerja hampir tanpa celah, sampai suatu hari semua berubah. Pada awalnya, unit 8200 hanyalah unit penyadap.
Sekelompok analis muda yang mendengarkan frekuensi radio musuh, memecahkan sandi dan menerjemahkan pesan. Tapi teknologi berubah, dan bersama perubahan itu, unit 8200 berevolusi. Di abad ke-21, peperangan tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, atau di udara. Medan perang baru tidak memiliki batas negara, tidak memiliki garis depan, dan seringkali bahkan tidak terlihat. Namanya dunia digital. Dalam dunia ini, informasi lebih berharga daripada misil. Mengetahui niat lawan beberapa menit lebih awal bisa menyelamatkan ribuan nyawa atau menghancurkan sebuah negara. Unit 8200 memahami hal ini lebih cepat daripada banyak negara lain. Mereka membangun reputasi sebagai salah satu organisasi cyber paling agresif dan inovatif di dunia. Nama mereka jarang disebut secara resmi, tapi jejak digital mereka diduga muncul di mana-mana. Malware seperti Duqu secara rutin dikaitkan dengan operasi mereka, sebuah program yang dirancang bukan untuk menghancurkan, melainkan mengintai, menyusup ke sistem target, mempelajari infrastruktur, mengambil informasi diam-diam. Bahkan ada tuduhan bahwa unit 8200 membantu melumpuhkan sistem pertahanan udara lawan, bukan dengan bom, bukan dengan tank, tapi dengan baris-baris kode. Di titik ini, unit 8200 bukan lagi unit intelijen biasa. Mereka berubah menjadi senjata strategis negara. Bagi Israel, negara kecil yang hidup dalam ancaman konstan, informasi adalah bentuk pertahanan paling penting, dan unit 8200 adalah benteng digitalnya. Namun semakin besar kekuasaan, semakin besar wilayah abu-abunya. Tahun 2013, dunia dikejutkan oleh kebocoran terbesar dalam sejarah intelijen modern. Dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden mengungkap jaringan kerjasama global yang jauh lebih dalam dari dugaan publik. Salah satu detail yang paling kontroversial, unit 8200 dilaporkan menerima data mentah dari National Security Agency, termasuk komunikasi yang belum disaring, email, metadata, percakapan, bahkan yang melibatkan warga Amerika. Batas antara target militer dan warga sipil menjadi semakin kabur. Dan untuk pertama kalinya, publik mulai bertanya, seberapa besar sebenarnya kekuatan yang dimiliki unit 8200? Lalu datang pukulan dari dalam. Tahun 2014, 43 veteran unit 8200 mempublikasikan surat yang mengguncang Israel. Mereka bukan aktivis, bukan lawan politik, mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja di dalam mesin itu sendiri. Dalam surat tersebut, mereka menuduh unit ini melakukan pengumpulan informasi pribadi warga Palestina secara sistematis, bukan sekedar data keamanan, tapi juga kehidupan personal, orientasi sosial, kondisi keluarga, dan bahkan kerentanan pribadi. Informasi yang menurut mereka dapat digunakan untuk menekan, memeras, atau merekrut informan. Ini bukan lagi soal teknologi, ini soal etika. Negara membela unit 8200 sebagai aset nasional yang vital. Pendukungnya berargumen sederhana. Di kawasan seperti Timur Tengah, kesalahan kecil bisa berarti kematian massal. Bagi mereka, moralitas dalam perang tidak pernah hitam putih. Sementara kontroversi terus tumbuh, unit 8200 justru masuk ke fase baru. Mereka mulai mengintegrasikan machine learning, analisis big data, pengenalan wajah, prediksi pola perilaku. Tujuannya ambisius, tidak hanya memahami apa yang sedang terjadi, tapi memprediksi apa yang akan terjadi. Selama bertahun-tahun, sistem ini menciptakan aura hampir mitologis. Unit 8200 dianggap terlalu maju untuk gagal, terlalu cerdas untuk tertipu, terlalu besar untuk dilewati, dan mungkin disitulah masalahnya dimulai. Karena saat sebuah sistem terlalu percaya pada dirinya sendiri, ia mulai percaya bahwa ancaman hanya akan datang dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Tapi musuh belajar, beradaptasi, dan menunggu. Selama berbulan-bulan, tanda-tanda ada, latihan di dekat pagar, aktivitas tak biasa, peringatan dari analis, observasi lapangan. Namun di balik ribuan server, algoritma, dan jaringan penyadapan, bahaya terbesar ternyata bukan kurangnya data, melainkan keyakinan bahwa mereka sudah tahu segalanya. Lalu, datanglah 7 Oktober. Oktober 2023, pagi yang seharusnya biasa berubah menjadi hari paling gelap dalam sejarah modern Israel. Semua tanda sudah ada,
Selama berbulan-bulan, pengamat perbatasan melihat sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Latihan yang terlalu spesifik untuk disebut rutinitas, latihan pembunuhan, latihan penculikan, latihan menerobos pagar. Kami melihat semuanya, kata mereka. Kami sudah memperingatkan. Peringatan itu dikirim ke atas, dianalisis, didiskusikan, dan kemudian diabaikan. Intelijen tingkat atas menyebutnya terlalu imajinatif. Pada tahun 2022, Unit 8200 membuat keputusan yang tampak logis. Mereka berhenti mendengarkan komunikasi radio genggam Hamas. Teknologi itu dianggap usang, tidak efisien, tidak relevan di era AI dan Big Data. Namun justru di frekuensi sederhana itulah rencana itu hidup, dan kemudian serangan dimulai. Dalam hitungan menit, langit dipenuhi roket sebagai pengalih, sebagai kebisingan, sebagai penutup, dan di darat, pagar yang selama ini dianggap mustahil ditembus runtuh. Puluhan titik penetrasi, serangan terkoordinasi, cepat, terarah, dan brutal. Unit yang seharusnya bereaksi dalam hitungan menit tidak siap, tidak sinkron, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Warga sipil menjadi target, kota-kota kecil berubah menjadi zona perang dalam sekejap, dan di ruang-ruang kontrol, di balik ribuan layar, kesadaran itu akhirnya datang. Ini bukan latihan. Tapi saat mereka mencoba merespon, sudah terlambat. Para pengamat yang selama ini melihat segalanya menjadi target pertama. Hanya 2 dari mereka yang selamat dari posnya hari itu. Dalam satu pagi, ilusi kendali runtuh, kepercayaan diri berubah menjadi kebingungan, dan salah satu sistem intelijen paling canggih di dunia gagal. Bukan karena mereka tidak punya data, bukan karena mereka tidak melihat, namun karena mereka tidak percaya. Kegagalan ini bukan hanya soal teknologi, bukan tentang kurangnya satelit, bukan tentang kurangnya data, dan bukan karena sistem mereka tidak cukup canggih. Ini adalah kegagalan asumsi, kegagalan untuk mempertanyakan keyakinan sendiri, kegagalan untuk mendengar ketika peringatan datang dari tempat yang tidak mereka anggap penting. Dan mungkin kegagalan paling sederhana, tidak percaya pada manusia yang sudah melihat lebih dulu. Namun sejarah menunjukkan satu hal, organisasi seperti ini tidak pernah benar-benar berhenti. Setelah kegagalan, mereka beradaptasi, belajar, dan kembali lebih kuat, lebih cepat, lebih kompleks. Hari ini, Unit 8200 melangkah lebih jauh dari sebelumnya, menggabungkan kecerdasan buatan dengan pengawasan massal, mencoba memetakan bukan hanya komunikasi, tapi perilaku manusia itu sendiri. Setiap wajah bisa dikenali, setiap pola bisa diprediksi, setiap anomali bisa ditandai. Di tengah gurun yang sunyi, mesin itu terus bekerja, lebih diam dari sebelumnya, lebih dalam dari sebelumnya. Dunia mungkin masih melihat Unit 8200 sebagai salah satu badan intelijen paling canggih di planet ini, simbol dari masa depan peperangan, simbol dari kekuasaan informasi. Namun sejak 7 Oktober, citra itu tidak lagi utuh. Ada retakan yang tidak terlihat oleh satelit, tidak terdengar oleh penyadap, dan tidak bisa diproses oleh algoritma. Karena pada akhirnya, masalahnya bukan pada apa yang mereka tidak lihat, melainkan pada apa yang mereka pilih untuk tidak percaya. Jika mata yang selalu mengawasi bisa gagal, siapa lagi yang benar-benar melihat?